Salam integritas. Berjumpa kembali dengan saya Fernando Pandengkalu, penyuluh anti korupsi tersertifikasi LSP KPKRI. Nah, kali ini masih pada pembahasan korupsi dana desa, di mana pada dua video sebelumnya telah saya uraikan faktor-faktor penyebab korupsi dana desa dan beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan dana desa. Nah, di video edukasi kali ini kita bersama belajar terkait latar belakang kenapa desa harus diberikan edukasi terkait pendidikan anti korupsi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, di mana dana desa tersebut kenapa hadir di desa? Karena sebagai bentuk penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat. Selanjutnya, desa juga merupakan subjek dan ujung tombak pembangunan di Indonesia. Dan yang terakhir, kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat desa. Jadi terkait kewenangan dan mengurus masyarakat desa langsung bersentuhan dengan pemerintahan desa, yang dimana tentang pengelolaan keuangan dana desa langsung dikelola oleh pejabat-pejabat pengelola keuangan desa, di mana para perangkat desa, kepala desa, kepala seksi, kadus ataupun bendahara, serta kepala-kepala seksi di desa. Nah, kenapa dana desa itu ada dan dialokasikan untuk pembangunan masyarakat di desa? Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, mengurangi kemiskinan. Dan yang terakhir adalah kenapa desa terdapat alokasi dana desa untuk pengelolaan langsung di desa, karena desa merupakan elemen terkecil dari suatu bangsa, terlebih di negara Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang langsung bersentuhan atau pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, di mana pengelolaan keuangan dana desa ini seringkali bahkan banyak terdengar di media sosial, melalui televisi ataupun media-media lainnya, bahwa terjadi penyalahgunaan atau tindak pidana korupsi, bahkan sudah melibatkan perangkat-perangkat desa yang masuk ke dalam penjara yang terlibat dengan tindak pidana korupsi, yang dimana sebenarnya pembangunan desa yang dikelola melalui desa ini sebenarnya sifatnya adalah kebersamaan, sifatnya adalah kekeluargaan, kegotong royongan, mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Kenapa? Tujuan-tujuan dan azas-azas terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, tetap dampaknya masih ada yang berani-berani melakukan korupsi pada pengelolaan keuangan dana desa. Nah, hal ini terjadi akibat sumber daya perangkat desa yang belum memadai. Hal ini juga terjadi karena penggunaan anggaran tidak sesuai dengan aturan dan sumber daya manusia, terlebih masyarakat yang belum turut serta untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Nah, kenapa masyarakat ataupun perangkat desa yang seharusnya mereka ini langsung terlibat dan terjun langsung pada pembangunan yang pada intinya mensejahterakan masyarakat desa, yang pada akhirnya terseret dengan kasus tindak pidana korupsi? Hal ini disebabkan karena pengelola keuangan desa tidak memahami aturan ataupun regulasi, dan yang paling penting adalah integritas perangkat desa yang belum jalan, yang belum tertanam, di mana nilai-nilai integritas terkait kejujuran, keadilan, terkait peduli, dan yang paling penting di situ adalah bagaimana dia mau bertanggung jawab.
di mana sebagai perangkat desa harus mengayomi, harus menuntun, dan pada intinya tujuan pembangunan masyarakat desa yang adil, sejahtera, dan makmur boleh terwujud sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah desa, terlebih masyarakat desa yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Semoga demikian, kita berjumpa lagi di video edukasi selanjutnya. Salam integritas.